Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua sambut kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Base Ops Lanut Silas Papare, Kabupaten Jayapura dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Provinsi Papua. Pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737-400 A7308 dengan pilot Mayor PNB Erik yang membawa Panglima TNI Kapolri bersama Menpora RI beserta rombongan landing di Bandara Udara Internasional Sentani. Selanjutnya parkir di Base Ops Lanut Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura. Panglima dan Kapolri beserta rombongan meninggalkan Base Ops Lanut Silas Papare, Sentani. Selanjutnya bergerak menuju ke Hotel Swiss Bell Kota Jayapura menggunakan mobil minibus hias warna silver dengan pengawalan mobil PJR Satlantas Polda Papua. Panglima TNI Kapolri bersama Menpora RI dan rombongan ke Jayapura dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Jayapura Provinsi Papua dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WIT dengan tujuan Kabupaten. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI beserta rombongan meninjau langsung tempat isolasi terpusat KM Tidar di Pelabuhan Kota Jayapura. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri meninjau langsung tempat isolasi terpusat di KM Tidar pada Jumat 27 Agustus di Pelabuhan Jayapura, Papua. Dalam kesempatannya, Kapolri mengajak warga Papua yang masih melakukan isoman untuk memilih isolasi terpusat mengingat fasilitas yang lengkap dan diawasi secara intensif oleh tenaga kesehatan. Semua mendapatkan jaminan bahwa dengan dokter-dokter yang ada, obat-obat yang ada, maka kesembuhan akan menjadi harapan untuk lebih baik daripada dirawat di rumah masing-masing. Jadi tolong ini disampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih lebih memilih isoman daripada isoter. Jadi sekali lagi, yang ada di tempat isoter di kapal Tidar semuanya nyaman ya? Ya, terima kasih tenaga kesehatan, terima kasih juga sudah dirawat saudara-saudara kita. Tolong terus-menerus setiap hari dicek secara intensif sehingga saudara-saudara kita segera sehat, sembuh dan kembali bertemu dengan keluarga. Terima kasih semuanya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI kunjungi lokasi vaksinasi massal COVID-19 di Gor Waringin, Kota Raja, Kota Jayapura. Panglima TNI dalam kesempatannya menyampaikan, saya bersama Kapolri dan Menpora datang ke Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Yang pertama adalah untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kota Jayapura dan juga melaksanakan koordinasi sinergitas dalam pelaksanaan PON Papua 20 agar apa yang sudah kita rencanakan selama ini bisa berjalan dengan sukses. Kapolri dalam kesempatannya menyampaikan bahwa pada hari ini kita mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa target pencapaian vaksinasi proses pertama sudah 47% dan dosis kedua 29%. Artinya kami sangat senang mendengar itu. Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi semakin hari semakin bertambah. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ragu-ragu dengan vaksinasi, sampaikan bahwa vaksinasi ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan dan imunitas kita terhadap COVID-19. Apalagi sebentar lagi Papua akan melaksanakan PON yang tentunya akan banyak masyarakat datang menonton dan kemudian tentunya
akan terjadi banyak kerumunan. Sehingga dengan vaksin maka potensi untuk bisa terkena penularan COVID itu bisa dicegah, bisa ditangkal karena kita sudah memiliki imunitas. Jadi sampaikan ke saudara-saudara, mama-mama, pakcik dan semuanya untuk berbondong-bondong melaksanakan vaksin sehingga PON bisa lancar, kita semua bisa menonton PON karena memang syarat untuk bisa menonton harus vaksin. Ya, baik itu saja. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Tuhan berkati. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI meninjau secara langsung pelaksanaan kegiatan gebiar vaksinasi Merdeka di SD Lentera, Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Kapolri dalam kesempatannya menyampaikan bahwa gebiar vaksinasi Merdeka ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden bahwa untuk 4 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika yang menjadi tuan rumah PON 20 Papua tahun 2021. Pada kesempatannya yang baik ini, Kapolri menyerahkan bantuan 1 unit oksigen generator untuk penanganan dan pengendalian COVID-19 di Papua. Saya berharap dengan adanya pemberian alat itu dapat membantu memenuhi kebutuhan oksigen bagi masyarakat di bumi Cendrawasih. Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian TNI Polri kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Alat oksigen generator ini memiliki kemampuan pengisian per hari sebanyak 12 tabung oksigen ukuran 6 M3 atau 72 tabung oksigen untuk ukuran 1 M3. Dalam kesempatannya yang baik ini juga menyerahkan bantuan sosial dari Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo kepada masyarakat yang perekonomiannya paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Semoga apa yang diserahkan ini bisa berguna dan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat di Kampung Harapan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Kepolisian daerah Papua menerima 3.000 paket sembako dan 1.500 buah masker bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, yang diserahkan secara simbolis oleh staf kepresidenan Ibda Ismail pada Rabu 25 Agustus di Aula Cendrawasih Polda Papua. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto mengatakan hari ini Polda Papua menerima bantuan 3.000 paket sembako dan 1.500 buah masker. Bantuan ini akan didistribusikan kepada masyarakat Papua yang membutuhkan. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI beserta Karolop dan staf Bapak Presiden Republik Indonesia pada sore hari ini menerima bantuan paket beserta paket sejumlah 3.000 dus dan 1.500 masker untuk warga saudara-saudara kita di Papua. Insya Allah paket ini akan kita segera distribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam sehat, Indonesia Jaya.
Wakapolda juga berharap dalam pembagiannya seluruh warga agar tetap mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam rangka HUT Polwan ke-73 tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan upacara tabur bunga di Dermaga Polair Polda Papua. Hadir dalam kegiatan tersebut AKBP Rusmanindar Dwi Iriani selaku Pakor Polwan Polda Papua sekaligus sebagai Inspektur Upacara, para perwira serta Bintara Polwan Mapolda Papua. Kegiatan diawali dengan upacara dan penghormatan kepada arwah pahlawan. Selanjutnya penaburan bunga di laut, di mana dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh hikmat dan menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19, menjaga jarak dan memakai masker. Dalam rangka Hari Polwan ke-73, ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan. Di antaranya kegiatan bakti sosial, yang mana bakti sosial ini sumbangan langsung dari Ibu Asuh Polwan RI, yaitu Ibu Listio Sigit Prabowo. Nah, kegiatan kemarin bakti sosial, hari ini ada kegiatan ziarah ke TMP. Kami ziarah ke TMP karena wilayah Papua ada PPKM level 4, makanya kami adakan ziarah laut. Yang berikutnya akan ada upacara HUT Polwan secara virtual yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 1 September. Petunjuk dari pimpinan akan kami laksanakan nanti dengan mengundang para PJU dan senior-senior Polwan yang telah purnawirawan. Dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-73, Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Eva Matius Fakiri memimpin secara langsung pelaksanaan bakti sosial kepada masyarakat di Kota Jayapura. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Ketua Bayangkari Daerah Papua didampingi oleh Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Papua, Nyonya Riris Alfred, Pakor Polwan Polda Papua AKBP Dwi Iriani, dan pengurus Bayangkari Daerah Papua. Pakor Polwan Polda Papua AKBP Dwi Iriani dalam sambutannya mengatakan dalam rangka memperingati Hari Polwan ke-73, Polwan Polda Papua melaksanakan bakti sosial yang didampingi oleh Ibu Asuh Polwan Papua, yakni Ibu Ketua Bayangkari Daerah Papua, Nyonya Eva Matius Fahiri. Selain kepada masyarakat, bakti sosial ini juga kami serahkan kepada purnawirawan, warakawuri, serta anggota Polda Papua yang terdampak pandemi COVID-19. Sembako yang kami terima ini juga tidak lain kami dapatkan dari Ibu Ketua Umum Bayangkari, yakni Nyonya Juliati Listio Sigit, yang kemudian akan kami salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun bantuan paket sembako yang diberikan berupa beras, gula, teh, susu, dan snack. Kiranya apa yang dikasih hari ini janganlah dilihat dari harga maupun barangnya, tapi kami ingin ini mendapat berguna untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang menerimanya. Ya, baik, saya AKBP Dwi Iriani, jabatan saya sehari-hari Kabak Jarlap SPN Polda Papua. Kebetulan saya Pakor Polwan Polda Papua. Dalam rangka Hari Polwan ke-73, Polwan Polda Papua melaksanakan kegiatan bakti sosial, kegiatan ziarah laut, dan memberikan sumbangan kepada Polwan yang sudah purnawirawan. Untuk kegiatan hari hanya akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021, sedangkan besok kita akan melaksanakan kegiatan ziarah laut. Mungkin kegiatan HUT Polwan itu saja, terima kasih. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.